Salam, selamat pagi untuk ibu dosen dan teman-teman sekalian. Di sini kami ingin menampilkan hasil presentasi kami yang berjudul asal muasal tes kepribadian. Di sini kami dari kelompok 4 yang terdiri dari saya sendiri Yona Astasakila Bursiaan, yang kedua Dian Larentina Sinaga, dan ketiga itu ada Yarni Gloria, dan keempat Delviana Baban. Kelima itu ada Natalia Nair Siombing, dan keenam itu Erwin Enduro. Berikut presentasi yang dibawakan oleh saya sendiri. Sekarang materi saya yang pertama kali mengenai teori-teori kepribadian dan teknik-teknik proyeksi. Dalam tes psikologi, perbedaan yang mendasar seringkali ditarik antara tes kemampuan dan tes kepribadian. Didefinisikan dalam arti luas, tes kemampuan mencakup sejumlah besar instrumen untuk mengukur kecerdasan, prestasi, dan bakat. Tes kepribadian berusaha mengukur satu atau lebih di antara lainnya ciri kepribadian, 2 motivasi, 3 gejala kesusahan, 4 kekuatan pribadi dan karakteristik sikap. Meskipun kepribadian ini sulit untuk didefinisikan, kita bisa membedakan fitur yang mendasar yang merupakan samar-samar. Yang pertama, setiap orang yang konsisten dengan beberapa hal, kami memiliki sikap, sifat, dan tindakan yang koheren dan timbul berulang-ulang. Yang kedua, sikap seseorang berbeda sampai batas tertentu. Perbedaan perilaku ada antara individu. Materinya teori psikoanalisis dan dari kepribadian. Teori psikoanalisis ini dikemukakan oleh Sigmund Freud. Adaptasi teori dilakukan dengan beberapa kali revisi. Secara khusus, Rorschach, tes apresiasi tematik, dan sebagian besar dari teknik proyektif dikritik dalam topik-topik berikut. Tes kerangka psikoanalitik untuk introspeksi, pembaca yang menginginkan ulasan lebih menyeluruh tentang Freud. Kontribusi dapat dimulai dengan perkenalan baru kuliah tentang psikologi analisis. Ulasan dan investasi teori Freud dapat dikemukakan di Stanford Scholars pada tahun 1971 dan Fisher dan Gilbert pada tahun 1984. Teori psikoanalitik. Sigmund Freud memulai karir profesionalnya sebagai neurologis, tetapi kemudian mengkhususkannya pada penanganan histeria. Freud kemudian mengembangkan suatu teori umum yang berdasarkan fungsi psikologi yang mendasari konsep ketidaksadaran. Dia menyatakan bahwa alam bawah sadar merupakan pengendali insting dan merupakan alam pikiran dan keinginan yang tidak dapat diterima alam bawah sadarnya. Kemudian Freud membantah teori motivasi pribadi, yang dimana sebagian besar dipengaruhi oleh alam bawah sadar itu sendiri. Sigmund Freud mengukakan teori mimpi. Dia mengatakan bahwa alam bawah sadar merupakan tiang penyongkong dari tes psikologis pada abad 20. Seluruh keluarga teknik proyektif muncul, termasuk tinta tes blok, pendekatan asosiasi, kata kalimat, teknik penyelesaian, dan mendongeng atau perception teknik. Dan Rorschach pada tahun 1921 menyamakan noda tintanya tes ke sinar X dari pikiran bawah sadar, meskipun dia dengan terang-terangan melebih-lebihkan kekuatan proyektif teknik. Terbukti dari pandangan Rorschach bahwa konsepsi psikoanalitik dari ketidaksadaran memiliki pengaruh yang kuat pada praktik pengujian. Struktur atau struktur pikiran. Menurut Sigmund Freud, pada struktur pikiran dari mekanisme pertahanan diri dapat mempengaruhi tes psikologi dan penilaian. Sigmund Freud membagi alam pikiran menjadi 3 bagian. Yang pertama itu ID, hanya memiliki satu tujuan, untuk memperoleh kepuasan segera bagi
kebutuhan tersebut sesuai dengan prinsip kesenangan. Prinsip kesenangan adalah dorongan menuju kepuasan langsung tanpa memperhatikan nilai baik atau jahat atau moralitas. Contohnya itu makanan, minuman, dan seks. Seks. Jika kepribadian kita hanya memiliki ID, maka kita akan hancur karena kehadiran ego merupakan bentuk landasan dari ID, tapi ego membatasi antara hasrat dan perilaku yang ditunda dalam alam pikirannya. Jika keinginannya tidak segera dipenuhi, hal ini merupakan bagian dari kepribadian kita. Sigmund Freud mengatakan hal ini merupakan dari bentuk kekacauan karena sepenuhnya tidak disadari sama sekali. Dengan analisisnya, Sigmund Freud mengatakan bahwa ID merupakan keinginan instinktif seperti makanan, minuman, dan seks, dan menghindari rasa sakit. ID hanya punya satu tujuan saja. Ini dilakukan untuk memenuhi keinginannya. Dalam keinginan ini adalah dorongan pemenuhan kepuasan tanpa mengindahkan nilai baik dan buruknya moralitas. Kemudian ada ego, yang dimana ego ini merupakan bagian dari ID dan pelayannya, tetapi ego berinteraksi membedakan antara keinginan dan tindakan yang menunda faktor pemikirannya. Freud pada tahun 1933. Jadi ego ini adalah sebagian besar sadar dan mematuhi prinsip realitas. Dia mencapai cara yang realitas dan aman untuk mengeluarkan ketegangan stiktual yang terus-menerus mendorong keluar dari ID. Tetapi ego juga berlawanan dengan superego. Kenapa? Karena komponen kepribadian bermula pada 5 tahun pertama kehidupan manusia. Contohnya itu dengan menunda kepuasan dan membantu menghilangkan ketegangan yang dirasakan ID. Baru kemudian ada superego, yang dimana yang artinya sebagian alam bawah sadar, tetapi sebagian besar tidak sadar, yaitu kita tidak selalu menyadari keberadaannya atau operasinya. Fungsi superego ini merupakan bagian dari untuk pemberantasan upaya ID dan ego untuk mendapatkan kepuasan. Hal ini menjelaskan mengapa kita sering merasa bersalah melakukan merupakan arahan dan aspirasi kita. Ego mengukur sendiri ego idealnya dalam menentukan kesempurnaannya. Berikutnya, role of defense mechanism atau artinya peran mekanisme pertahanan. Ego memiliki tugas yang sulit dan beberapa sebagai mediator dan mengatur 3 tirani, ID, superego, dan kenyataan dari luar. Hal yang sepertinya mustahil, tapi ego punya perangkat alat yang dapat bekerja dan disebut dengan mekanisme pertahanan diri. Mekanisme pertama tujuannya adalah untuk membantu ego untuk mengurangi ketakutan dengan memberikan signal pada ego. Sigmund Freud berpendapat bahwa signal yang telah tersampaikan oleh ego itu merupakan untuk membentuk 1 atau 2 mekanisme pertahanan diri. Baru kedua itu ada mekanisme pertahanan diri, ini merupakan dari alam bawah sadar. Mekanisme pertahanan diri ini dikontrol oleh si ego karena kita mungkin tidak menyadari perilaku ini. Tetapi karakteristik dalam mekanisme pertahanan ini merupakan bentuk dari penyimpangan antara kenyataan di dalam dan di luar dirinya. Alat pertahanan ini dapat membuat mereka mengurangi ketakutan. Ciri ketiga adalah tics mekanisme pertahanan, merupakan bahwa mereka mendistorsi batin atau realitas luar. Properti inilah yang membuat mereka mampu mengurangi kecemasan dengan membiarkan ego untuk melihat tantangan dari ID superego
atau eksternal realitas dengan cara yang tidak terlalu mengancam. Mekanisme ini membantu ego menghindari tingkat kecemasan yang melumpuhkannya. Dari penilaian mekanisme pertahanan dan fungsi ego. Meskipun Freud memperkenalkan konsep pertahanan mekanisme ini untuk diserahkan kepada pengikutnya untuk menjelaskan strategi mental bawah sadar ini lebih lanjut secara rinci. Fayuan pada tahun 1971 mengembangkan hierarki pertahanan ego mekanisme berdasarkan asumsi bahwa beberapa mekanisme lebih sehat atau lebih adaptif daripada yang lain. Dia menyarankan 4 tipe luas tercantum di sini dalam tingkat kedewasaan yang meningkat. Psikotik, belum dewasa, neurotik, dewasa. Setiap jenis termasuk pertahanan khusus, mekanisme seperti penolakan, proaksi, represi, dan altruisme. Dijelaskan di bawah ini. Perry dan Henry pada tahun 2004 mengusulkan hierarki adaptasi yang serupa dalam mekanisme pertahanan. Mereka juga mengembangkan kecanggihan skala penilaian tertentu yang seperti kita akan terlihat bernilai dalam praktek klinis. Hierarki jenis pertahanan mekanisme atau paling tidak matang hingga paling matang. Mekanisme pertahanan psikotik merupakan yang paling sedikit sehat karena mereka mengubah kenyataan menjadi ekstrem yang derajat. Salah satu contoh termasuk penolakan kasar terhadap mantan realitas internal seperti penolakan untuk mengikuti kematian orang yang dicintai. Contoh lain itu pertahanan perbatasan, termasuk merupakan pola perilaku yang sering ditemukan pada orang lain dengan diagnosis gangguan kepribadian borderline atau Asosiasi Psikiatri Amerika pada tahun 2000. Spesifikasi anisme civis ini termasuk pemisahan di mana gambar orang lain atau diri sendiri bergantian dengan cepat dari semua baik untuk semua buruk. Dan identifikasi proyektif ini merupakan proyeksi mengenai diri kita atau sifat yang tidak diinginkan dan tidak dikenali, seperti kemarahan kepada orang lain. Kemudian itu mekanisme pertahanan obsesif. Ini juga merupakan bentuk terdiri dari pola mental seperti isolations, mempengaruhi atau intelektualisasi. Isolasi ini dipengaruhi dapat melibatkan pengakuan dangkal dari perasaan tanpa adanya pengalaman emosional penuh. Di dalam intelektualisasi, hal-hal yang mengancam diakui bermata, tetapi dieksplorasi dalam istilah hambar yang relatif tanpa perasaan. Misalnya, Valian pada tahun 1971 mendahului Taurat seorang dokter yang ibunya telah meninggal baru-baru ini memiliki penyakit kanker. Dokter berbicara panjang lebih lebar tentang karakteristik medis penyakitnya, sehingga meringankan rasa kehilangan mekanisme pertahanan yang matang. Tampaknya pemegang sebagai kebajikan untuk kenyamanan. Contohnya itu, kita pasti bisa berbentuk humor yang tidak mendistorsi kenyataan, tetapi itu dapat meringankan beban masalah. Terlalu meringankan untuk menjadi atau tanggung. Itu jenis dewasa tertentu mekanisme meliputi altruisme, mewakili tetapi konstruktif, dan diterima kasih layanan kepada orang lain. Kayak humornya itu kayak
kita pengakuan ide yang lucu dan perasaan tanpa ketidaknyamanan dan tanpa efek yang tidak menyenangkan pada orang lain. Tidak termasuk sarkame. Baru itu ada supresi, yang dimana sadar atau setengah sadar keputusan untuk menunda, untuk memperhatikan konflik sadar atau impuls. Kemudian ada antisipasi, yang dimana antisipasi ini merupakan realitis atau rencana untuk ketidaknyamanan batin, yang dimana merupakan masa depan. Misalnya antisipasi ini realitis operasi atau pemisahan. Kemudian sublimasi atau ekspresi tidak langsung dari insting keinginan tanpa konsekuensi atau kerugian yang merugikan kesenangan. Itu contohnya kayak menyalurkan aggressions ke dalam olahraga. Contoh humornya itu sebagai mekanisme pertahanan yang matang akan menjadi matang. Kemudian si dokter itu menyindir, atau Ronald Reagan menyindir dokter itu pada tahun 1981. Saat itu ia memasuki operasi untuk luka tembak dari percobaan pembunuhan. Dia itu melaporkan dengan berkata, "Saya harap Anda semua partai Republik Perry dan rekannya mengembangkan pertahanan mekanisme rating scars atau DMRs sebagai dasar untuk menilai tingkat, jenis, dan tingkat keparahan pertahanan mekanisme yang ditemui pada pasien psikotropik. DMRs ini merupakan dirancang untuk menilai keberadaan 30 mekanisme pertahanan. Misalnya itu bertindak keluar, membela, penolakan, altruisme. Teori kepribadian. Teori kepribadian ini paling awal berusaha untuk memilah-milah individu ke dalam kategori atau jenis distrik. Untuk contohnya itu, seorang dokter Yunani, Sposters, mengusulkan teori humoralnya dengan 4 tipe kepribadian: sanguinis, choleris, melankolis, dan adaptis. Di sini saya akan menjelaskan kepribadian melankolis dulu. Yang dimana melankolis ini merupakan salah satu dari 4 tipe kepribadian. Mungkin kita sudah sering mendengarkan apa itu melankolis, yang mengira bahwa orang yang memiliki kepribadian melankolis ini merupakan orang yang gemar menangis dan mudah tersentuh perasaannya. Namun dalam penjelasan ini mengenai tipe kepribadian ini tidak sederhana itu. Orang yang memiliki tipe kepribadian melankolis ini dikenal sebagai orang perfeksionis. Tidak hanya itu kepribadian ini, itu juga ditandai dengan kepekaan yang tinggi terhadap orang lain, dimana jika seorang dimana yang membuat orang ini dengan kepribadian melankolis ini dianggap sangat sensitif dan mudah berempati terhadap orang di sekitarnya. Kemudian ada itu jika seorang koleris ini memiliki kecenderungan untuk menganalisis dan mencari tahu berbagai informasi untuk membentuk suatu opini. Seorang melankolis ini melihat segala sesuatu mendasarkan fakta dan tidak suka perspekulasi. Sementara itu, saat dibandingkan dengan seorang sanguinis yang mana cenderung extrovert, gemar bergaul dan berinteraksi dengan banyak orang, melankolis ini justru memiliki kecenderungan introvert. Bahkan orang yang tipe kepribadian ini lebih suka berinteraksi dengan sedikit orang, tetapi membicarakan hal yang bermakna, yaitu kayak bermanfaat lah. Kayak kita itu kayak ngomong lah sama orang kan, kayaknya kita pengen mendengarkan, kayak kita mendengarkan itu kayak penting-pentingnya aja gitu. Kemudian di sisi lain itu seorang plekmatis dan melankolis ini sama-sama memiliki kepedulian yang tinggi.
terhadap orang lain. Seorang pragmatis, cenderung santai dan rileks dalam menjalani hidup. Berbeda dengan seorang melankolis yang sangat perhatian terhadap detail-detail kecil pun. Dia akan mencari tahu sampai terperinci, ya kan. Jarang membuatnya stres dan cemas akan banyak hal. Dan kelebihan si melankolis ini banyak ya. Dia merupakan seorang dia memiliki kreatif, baru tidak mudah bosan, terus dia itu mudah motivasi dirinya itu tinggi. Dan kekurangan si melankolis ini mudah overthinking, kayak kita gitu kan, kayak berpikir kita itu mau takut gitu kan diceritai orang, pasti kita kayak overthinking, kayak kita kan punya teman, jadi kita udah musuhan itu, terus kayak kita berhadapan gitu dan musuh kita ini dekat dengan orang lain gitu, takutnya kita diceritai gitulah ya. Kemudian rentan terhadap perubahan mood ekstrim, kemudian cenderung perfeksionis gitu. Kemudian ada koleris. Teori kepribadian. Teori kepribadian ini paling awal berusaha untuk memilah-milah individu ke dalam kategori atau jenis distrik. Untuk contohnya itu, seorang dokter Yunani, Socrates, mengusulkan teori humoralnya dengan 4 tipe kepribadian: sanguinis, koleris, melankolis, dan adaptis. Di sini saya akan menjelaskan kepribadian melankolis dulu. Yang dimana melankolis ini merupakan salah satu dari 4 tipe kepribadian. Mungkin kita sudah sering mendengarkan apa itu melankolis, yang mengira bahwa orang yang memiliki kepribadian melankolis ini merupakan orang yang gemar menangis dan mudah tersentuh perasaannya. Namun dalam penjelasan ini mengenai tipe kepribadian ini tidak sederhana itu. Orang yang memiliki tipe kepribadian melankolis ini dikenal sebagai orang perfeksionis. Tidak hanya itu kepribadian ini, itu juga ditandai dengan kepekaan yang tinggi terhadap orang lain, dimana jika seorang dimana yang membuat orang ini dengan kepribadian melankolis ini dianggap sangat sensitif dan mudah berempati terhadap orang di sekitarnya. Kemudian ada itu jika seorang koleris ini memiliki kecenderungan untuk menganalisis dan mencari tahu berbagai informasi untuk membentuk suatu opini. Seorang melankolis ini melihat segala sesuatu mendasarkan fakta dan tidak suka perspekulasi. Sementara itu, saat dibandingkan dengan seorang sanguinis yang mana cenderung extrovert, gemar bergaul dan berinteraksi dengan banyak orang, melankolis ini justru memiliki kecenderungan introvert. Bahkan orang yang tipe kepribadian ini lebih suka berinteraksi dengan sedikit orang, tetapi membicarakan hal yang bermakna, itu kayak bermanfaat lah. Kayak kita itu kayak ngomong lah sama orang kan, kayaknya kita pengen mendengarkan, kayak kita mendengarkan itu kayak penting-pentingnya aja gitu. Kemudian di sisi lain itu seorang pragmatis dan melankolis ini sama-sama memiliki kepedulian yang tinggi terhadap orang lain. Seorang pragmatis cenderung santai dan rileks dalam menjalani hidup. Berbeda dengan seorang melankolis yang sangat perhatian terhadap detail-detail kecil pun. Dia akan mencari tahu sampai terperinci, ya kan. Jarang membuatnya stres dan cemas akan banyak hal. Dan kelebihan si melankolis ini banyak ya. Dia merupakan seorang dia memiliki kreatif, baru tidak mudah bosan, terus dia itu mudah motivasi dirinya itu tinggi. Dan kekurangan si melankolis ini mudah overthinking, kayak kita gitu kan, kayak berpikir kita itu mau takut gitu kan diceritai orang, pasti kita kayak overthinking, kayak kita kan punya teman, jadi kita udah musuhan itu, terus
kayak kita berhadapan gitu, dan musuh kita ini dekat dengan orang lain gitu, takutnya kita diceritai gitulah ya. Kemudian rentan terhadap perubahan mood ekstrim, kemudian cenderung perfeksionis gitu. Kemudian ada koleris, rawan koroner tipe A, yang dimana Friedman dan Rosenman pada tahun 1974 menyelidiki variabel psikologis yang menempatkan individu pada posisi yang lebih tinggi risiko penyakit jantung koroner, yang dimana mereka merupakan yang pertama kali untuk mendefinisikan pola perilaku rawan koroner tipe A, yang mereka gambarkan sebagai sebuah aksi emosi secara kompleks yang dapat diamati pada setiap orang yang terlibat secara agresif dalam perjuangan yang kronis dan tidak berhenti-hentinya ya, untuk mencapai lebih banyak dan lebih banyak dalam waktu yang semakin sedikit, dan jika diperlukan untuk melakukannya melawan upaya lawan dari benda atau orang lain itu. Kemudian pada ekstrim yang berlawanan adalah tipe B. Perilaku yang ditandai dengan sikap santai tidak kompetitif, gaya hidup santai. Tentu saja orang berbeda-beda sepanjang kontinumnya, dari murni tipe A ke murni tipe B, yang dimana dan Friedman dan Ulmer pada tahun 1984 telah memberikan deskripsi rinci tentang tipe A yang lengkap. Pola perilaku dan itu bukan gambar yang menarik. Orang-orang ini menunjukkan rasa tidak aman mendalam, kurang dari prestasi mereka. Mereka ingin mendominasi orang lain dan biasanya acuh tak acuh terhadap pesaingnya. Mereka itu menunjukkan permusuhan yang besar dan dengan mudah menemukan hal-hal yang mengganggu mereka. Orang yang tipe A ini sering terlibat dalam multitasking, seperti meninjau korespondensi sambil membuat panggilan telepon. Hampir melampaui keyakinan. Satu pasien mengaku menggunakan 2 alat cukur listrik, satu untuk masing-masing tangannya. Konsep tipe A ini juga memberikan manfaat palsu kepada dokter ketika mereka bekerja dengan pasien PJK yang tidak memiliki faktor risiko yang biasa, seperti merokok, pola makan yang buruk, kurang olahraga. Menyalahkan perilaku tipe A lebih mudah daripada mengakui bahwa penyebab PJK terkadang tidak diketahui. Dari tipe perilaku tipe A ini dapat penempatan tiang rata-rata atau mulai dari 1 hingga 9 untuk setiap item. Cara lain untuk menggunakan Q-sort ini itu ada teori fenomenologis dari kepribadian, yang dimana teori fenomenologis ini kepribadian ini menekankan pentingnya langsung pribadi subjektif pengalaman sebagai penentu perilaku, yang dimana konsepsi sifat kepribadian. Sifat merupakan cara yang relatif bertahan lama di mana seseorang individu berbeda dari yang lain. Psikolog mengembangkan konsep sifat dari cara orang menggambarkan orang lain dalam kehidupan sehari-hari. Seiring berkembangnya bahasa, orang menemukan kata-kata untuk menggambarkan konsistensi perbedaan mereka ditemui dalam interaksi sehari-hari dengan orang lain. Nah, contohnya, jadi ketika saya mengatakan satu orang ramah dan yang lain pemalu, maka saya menggunakan nama sifat untuk menggambarkan konsistensi dalam individu dan juga perbedaan antara mereka. Konsepsi sifat kepribadian telah sangat populer sepanjang sejarah tes psikologi, sehingga cakupan di sini perlu selektif. Lalu yang kedua, menurut Goldenberg tahun 1981, teori sifat yang paling sering digunakan di dunia adalah teori model kepribadian 5 besar atau disebut dengan Big Five Personality. Yang pertama ada neurotisme,
yaitu dimensi kepribadian yang menilai kemampuan seseorang dalam menahan tekanan atau stres. Karakteristik positif dari neurotisme disebut dengan stabilitas emosional. Individu dengan emosional yang stabil, tenang saat menghadapi masalah, percaya diri, memiliki pendirian yang teguh. Sedangkan karakteristik kepribadian neurotisme atau karakteristik negatif adalah mudah depresi, tidak percaya diri, dan mudah berubah pikiran. Oleh karena itu, dimensi kepribadian ini yang pada dasarnya merupakan sisi negatif ini sering disebut juga dengan dimensi stabilitas emosional, dan sebagai sisi positifnya ada juga yang menyebut dimensi ini sebagai reaksi alam atau reaksi alami. Lalu yang kedua ada ekstraversi, yaitu dimensi personal yang berkaitan dengan tingkat kenyamanan seseorang dalam berinteraksi dengan orang lain. Karakteristik positif individu kepribadian ini adalah senang bergaul, mudah bergaul, hidup dan tegas. Sebaliknya, individu yang introversion atau kebalikan dari extraversion adalah mereka yang pemalu, suka menyendiri, penakut, dan pendiam. Lalu yang ketiga ada terbuka terhadap hal-hal baru. Kepribadian ini yaitu dimensi personal terbuka terhadap hal-hal baru. Ini mengelompokkan individu berdasarkan keterikatannya terhadap hal-hal baru dan keinginan untuk mengetahui serta mempelajari sesuatu yang baru. Karakteristik positif pada individu yang memiliki dimensi ini cenderung lebih kreatif, imajinatif, intelektual, penasaran, dan mengembangkan luas. Sifat kebalikan dari kepribadian ini adalah individu yang cenderung konvensional dan nyaman terhadap hal-hal baru, dan telah ada serta akan menimbulkan kegelisahan jika diberikan tugas-tugas baru. Yang keempat itu ada mudah akur atau mudah bersepakat atau agreeableness. Kepribadian ini yaitu individu yang berdimensi cenderung lebih patuh dengan individu lainnya dan memiliki kepribadian yang ingin menghindari konflik. Karakteristik positifnya adalah kooperatif atau dapat menghargai, penuh kepercayaan, bersifat baik, hangat, dan berhati lembut, serta suka membantu. Karakteristik kebalikan dari sifat kepribadian ini adalah mereka yang tidak mudah bersepakat dengan individu lain karena suka bersifat dingin dan tidak ramah. Yang terakhir ada sifat berhati-hati atau conscientiousness. Kepribadian ini yaitu individu yang memiliki dimensi kepribadian cenderung lebih berhati-hati dalam melakukan suatu tindakan ataupun pertimbangan dalam mengambil sebuah keputusan. Mereka juga memiliki yang tinggi dan dapat dipercaya. Karakteristik positif pada dimensi ini adalah dapat diandalkan, bertanggung jawab, tekun, dan fokus pada pencapaian. Sifat kebalikan dari kesadaran adalah individu yang kurang bertanggung jawab, terburu-buru, tidak teratur, dan kurang dapat diandalkan dalam melakukan pekerjaan. Lalu yang ketiga, analisis kepribadian. Analisis kepribadian didasarkan pada lesikal dasar hipotesa. Poin penting dalam hipotesa ini adalah istilah sifat itu bertahan dalam bahasa karena mereka menyampaikan informasi penting tentang dengan orang lain. Keragaman perbedaan individu hampir tak terbatas. Namun, sebagai besar perbedaan ini signifikan dalam interaksi sehari-hari orang dengan lain dan sebagai besar tetap tidak diperhatikan. Hipotesis lesikal ini menyatakan bahwa ciri-ciri dasar kepribadian manusia sering waktu telah dikodekan dalam bahasa. Menurut hipotesa ini, tugas psikolog kepribadian adalah untuk menyelesaikan ciri-ciri esensial kepribadian
dari ribuan kata sifat yang ditemukan dalam bahasa yang membedakan orang menurut disposisi perilaku mereka. Hipotesis leksikal dapat ditelusuri ke tahun 1930-an dan munculnya analisis faktor ganda atau metode statik untuk menjelaskan perbedaan individu dalam berbagai atribut yang diamati dalam hal perbedaan dalam jumlah yang lebih kecil dari atribut yang tidak diteramati atau laten. Dekade yang sama memberikan empiris metode untuk menyisihkan deskripsi verbal ini. Pada paruh kedua abad ke-20-an, psikolog kepribadian pada kenyataannya mengandalkan terutama pada analisis faktor untuk menemukan dan memvalidasi banyak teori sifat mereka. Sejumlah besar psikolog kepribadian menyimpulkan bahwa model 5 faktor mewakili hasil paling sukses dari upaya ini. Lalu selanjutnya ada mengomentari konsep sifat. Semua pendekatan sifat untuk kepribadian terbagi tertentu masalah yang sama. Pertama, ada ketidaksepakatan. Apakah ciri-ciri menyebabkan perilaku atau hanya menggambarkan? Perilaku itu bisa diperdebatkan secara persuasif bahwa memanggil sifat sebagai penyebab adalah bentuk kosong dari penalaran melingkar. Misalnya, seseorang dengan standar yang sangat tinggi dapat dikatakan memiliki sifat perfeksionisme. Tetapi ketika diminta untuk menjelaskan apa yang dimaksud dengan perfeksionisme, kita selalu berakhir mengacu pada pola standar yang sangat tinggi. Jadi, ketika kita menyatakan bahwa seseorang itu perfeksionis, apakah kita benar-benar melakukan sesuatu yang lebih dari memberikan deskripsi singkat tentang perilaku masa lalu mereka? Lalu selanjutnya ada hipotesis proyektif. Ini adalah menurut Frank, tahun 1939, ia memperkenalkan istilah proyektif metode untuk menggambarkan kategori tes untuk belajar kepribadian dengan rangsangan yang tidak terstruktur. Ia juga menyatakan bahwa seorang individu menempatkan struktur pada situasi yang ambigu dengan cara yang konsisten dengan kebutuhan sadar dan tidak mereka sadari sendiri. Hipotesis proyektif ini adalah metode tidak langsung. Tes T berbicara tentang sesuatu yang datang secara spontan dari diri sendiri tanpa kesadaran atau pengeditan. Selanjutnya ada klasifikasi teknik proyektif. Menurut Lindsay, tahun 1959, ia menawarkan klasifikasi teknik proyeksi yang akan diikuti berdasarkan respon yang diperlukan. Ia membagi proyektif menjadi 5 kategori. Yang pertama itu ada teknik asosiatif, yaitu subjek menjawab stimulus dengan perkataan image atau ide-ide yang pertama kali muncul. Yang kedua itu ada prosedur konstruksi, yaitu subjek mengkonstruksi atau membuat suatu produk atau cerita. Yang ketiga itu ada tugas penyelesaian, yaitu melengkapi kalimat atau cerita. Yang keempat itu ada pilihan atau pemesanan perangkat, yaitu mengatur kembali gambar, mencatat referensi atau semacamnya. Yang kelima, yang terakhir, ada metode ekspresif, yaitu subjek menggambar, cara metode dalam menyelesaikan sesuatu dievaluasi.
Baik, penjelasan selanjutnya akan disambung oleh teman saya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan teknik penyelesaian. Tes penyelesaian kalimat. Dalam tes penyelesaian kalimat, responden adalah disajikan dengan serangkaian batang yang terdiri dari beberapa kata pertama dari sebuah kalimat, dan tugasnya adalah fight akhir. Seperti halnya teknik proyektif, pemeriksa berasumsi bahwa kalimat yang telah selesai mencerminkan motivasi yang mendasari sikap, konflik, dan ketakutan responden. Biasanya kalimat tes penyelesaian dapat diartikan dalam dua perbedaan cara, yaitu analisis subjektif dan intuitif. Dari yang mendasari motivasi diproyeksikan dalam tanggapan subjektif, atau analisis objektif melalui skor yang ditetapkan untuk setiap kalimat. Seri penyelesaian kalimat psikologis sumber daya penilaian. SCS terdiri dari 50 batang kalimat yang dirancang untuk membantu dokter dalam mengidentifikasi masalah yang mendasari dan area spesifik dari penderitaan klien. Fitur untuk instrumen ini adalah publikasi 8 berbeda bentuk, paralel dalam konten yang memungkinkan untuk diulang pengujiannya. Yang berikut yaitu tes penyelesaian kalimat terstruktur Forer layanan psikologi barat. Instrumen ini tersedia dalam bentuk terpisah untuk laki-laki, perempuan, remaja laki-laki, dan remaja putri. Setiap formulir berisi 100 batang kalimat yang dirancang untuk mengungkap sistem sikap nilai, pengindaran, dan mekanisme pertahanan. Yang berikut yaitu formulir pengisi kalimat geriatri sumber daya penilaian psikologis. GSCF adalah formulir 30 item yang dikembangkan secara khusus untuk digunakan dengan klien dewasa yang lebih tua. GSCF memunculkan tanggapan pribadi terhadap 4 dominan konten, yaitu fisik, psikologis, sosial, dan temporal orientasi manual. Tes mencangkup sejumlah ilustrasi kasus klinis. Yang berikut yaitu penyelesaian hukuman Universitas Washington Test diterbitkan secara pribadi oleh Leifinger. WUSC yang menggunakan formulir terpisah untuk pria, wanita, dan subjek pria dan wanita yang lebih muda. Tes ini sangat terikat pada teori tanggapan, diklasifikasikan menurut 7 tahap perkembangan ego, yaitu prasosial dan simbolis, impulsif, proaktif, konformis, teliti, otonom, dan terintegrasi. Instrumen Universitas Washington Pavert Test penyelesaian kalimat adalah yang paling canggih dan terikat teori. Namun kalimat tidak lengkap memiliki dasar empiris terkuat yang paling banyak digunakan dalam pengaturan klinis. Kita memeriksa instrumen ini secara lebih rinci. Kalimat tidak lengkap rotor kosong. Rotor yang incomplete sentence blank atau RISB terdiri dari 3 bentuk yang serupa. Sekolah menengah perguruan tinggi masing-masing berisi 4 tinggi dan dewasa masing-masing berisi 40 batang kalimat tertulis kebanyakan pada orang pertama. Meskipun ujian dapat ditafsirkan secara subjektif dengan cara biasa melalui analisis kualitatif kebutuhan yang diproyektifkan dalam tanggapan subjek. Itu adalah tujuan yang kuantitatif. Skor tiatif RSB yang paling banyak menarik perhatian. Ini skor awalnya didasarkan pada kategori masing-masing tanggapan sebagai berikut. Kelalaian yaitu tidak ada tanggapan atau tanggapan terlalu singkat menjadi bermakna. Respon konflik yaitu menunjukkan permusuhan atau ketidakbahagiaan. Respon positif yaitu menunjukkan respon positif atau sikap penuh harapan. Respon netral, pernyataan deklaratif dan tidak terdampak positif ataupun negatif. Contohnya yaitu aku benci seluruh dunia. Ini adalah termasuk tanggapan konflik, atau terbaik belum datang, atau ini termasuk dalam respon positif.
Yang berikut yaitu teknik konstruksi tes apresiasi tematik atau TAT. TAT terdiri dari 30 gambar yang menggambarkan berbagai materi pelajaran dan tema dalam hitam. Tema dalam hitam dan gambar dan foto putih, satu kartu kosong sebagai besar kartu menggambarkan satu atau lebih orang yang terlibat dalam kegiatan yang ambigu. Beberapa kartu digunakan untuk pria dewasa, wanita dewasa, anak laki-laki, atau gadis. Pria dewasa dilambangkan dengan huruf M, wanita dilambangkan dengan huruf F, anak-anak laki-laki dilambangkan dengan huruf B, atau gadis dilambangkan huruf G. Beberapa kombinasi sebagai kerutan tepat 20 kartu cocok untuk setiap peserta ujian. TAT dikembangkan oleh Henry Murray dan rekan-rekannya di Harvard Psychological Clinic. Tes awalnya dirancang untuk memulai konstruksi sebagai kebutuhan dan tekanan elemen-elemen yang penting bagi memahami teori kepribadian menurut Murray. Kebutuhan mengorganisasikan persepsi, pemikiran, dan tindakan, serta energi mengarahkan perilaku ke arah kepuasan mereka. Contoh kebutuhan ini meliputi kebutuhan untuk mencapai afiliasi dan dominasi. Sebaliknya, tekanan mengacu pada ketakutan peristiwa lingkungan untuk mempengaruhi seseorang. Yang berikut yaitu tes proyektif gambar. Tes proyektif gambar adalah upaya untuk membangun instrumen tujuan umum dengan kualitas psikometrik psikometrik. Psikometrik ini terbukti mencatat bahwa TAT gambar memberikan stimulus negatif yang kuat pada mendongeng. Kartu TAT dilemparkan dalam gelap, berbayang, nada dan sebagian besar dengan menggambarkan orang dalam rendah atau situasi suram. Maka tidak mengherankan jika tanggapan objektif terhadap TAT disalurkan dengan kuat menuju cerita negatif. Yang berikut yaitu tes apresiasi anak. Tes apresiasi anak. Tes apresiasi anak ini dirancang sebagai perpanjangan langsung dari TAT. Tes apresiasi anak ini terdiri dari 10 gambar yang cocok untuk anak-anak 3 hingga 10 tahun. Versi yang disukai untuk anak-anak yang lebih kecil menggambarkan hewan dalam bentuk yang tidak salah lagi. Pengaturan sosial manusia pengembangan uji menggunakan gambar hewan pada asumsi bahwa anak kecil akan mengidentifikasi taruhan lebih dekat dengan hewan daripada manusia. Tidak ada sistem penilaian formal tidak ada sistem penerimaan formal ada untuk CAT dan tidak ada informasi statistik diberikan pada kendalaan atau validitas. Sebagai gantinya, Aminer menyiapkan diagnosis atau deskripsi kepribadian berdasarkan sintetis dari 10 variabel yang direkam untuk setiap cara. Yang pertama, tema utama. Yang kedua, pahlawan utama. Yang ketiga itu kebutuhan dan dorongan utama pahlawan. Yang keempat, persepsi lingkungan. Yang kelima, persepsi orang tua, tokoh kontemporer dan junior. Dan keenam, konflik. Yang ketujuh, kecemasan. Yang kedelapan, pertahanan. Yang kesembilan, kecukupan super ego. Yang kesepuluh, integrasi ego termasuk orisinalitas, cerita dan sifat hasil. Yang berikut yaitu variasi lain pada TAT. TAT telah menginspirasi sejumlah tes serupa dirancang untuk anak-anak dan orang dewasa. TAT juga dapat mengapresiasi yaitu tes apresiasi keluarga. Tes apresiasi keluarga ini untuk anak-anak 6 tahun ke atas, atau tes apresiasi keluarga yang terdiri dari 21 kartu yang menggambarkan sebuah keluarga
dalam berbagai situasi. Misalnya, satu kartu menunjukkan sebuah keluarga duduk mengelilingi meja dan orang tua berbicara sementara anak-anak makan. Seperti halnya TAT. Peserta ujian diminta untuk menggambarkan apa yang dia mengarahkan ke tempat kejadian, apa yang terjadi sekarang, apa akan terjadi selanjutnya, dan apa yang dirasakan oleh karakter utama. Ini didasarkan pada teori sistem keluarga. Yang berikut gambar hitam. Untuk anak-anak 5 tahun ke atas, tes Black Pictures juga didasarkan pada premis bahwa anak-anak mengidentifikasi lebih banyak mudah dengan hewan daripada manusia. 11 rangsangan kartun menggambarkan petualangan anjing Blackley dan keluarganya. Selain meminta cerita untuk setiap kartu, penguji juga menyajikan pertanyaan pilihan ganda berdasarkan tahap perkembangan psikoseksual yang berasal dari teori psikoanalitik. Meskipun tes ini awalnya dikembangkan dengan orang dewasa, anak-anak menikmati mengambil Blackie dan cukup responsif terhadap gambar. Masalah dengan tes ini antara lain tidaknya norma terutama untuk anak-anak dan stabilitas skor yang buruk. Yang berikut tes gambar mikan revisi. Untuk anak yang lebih besar, usia 8-14 tahun, MPTR terdiri dari 15 gambar dan kartu kosong. Tangkapan diberi skor untuk indeks ketegangan, misalnya penggambaran kecukupan pribadi, arah kekuatan atau apakah tokoh sentral bertindak atau ditindaklanjuti, dan vertenses misalnya masa lalu, sekarang, dan masa depan. Ketiga skor ini dapat digabungkan untuk menghasilkan indeks ketidaksesuaian. Keandalan dan norma memadai meskipun bukti validitasnya tidak memuaskan. Utama masalah dengan tes ini adalah bahwa kartu-kartu itu menggambarkan hubungan antar pribadi yang sangat jelas sehingga hanya sedikit yang tersisa untuk anak itu berimajinasi. Yang berikut tes apresiasi senior atau SAT. Meskipun 16 situasi yang digambarkan pada kartu SAT mencangkup beberapa keadaan positif, sebagian besar dari gambar dirancang untuk mencerminkan tema ketidakberdayaan, pengabaian, kecacatan, masalah keluarga, kesepian, ketergantungan, dan harga diri rendah. Kritikus mengeluh bahwa SAT stereotip orang tua dan oleh karena itu menghambat respon aktif. Yang berikut yaitu tes ekspresi, tes Draw a Person. Seperti yang akan diingat pembaca dari bab sebelumnya, menggunakan tugas Draw a Man sebagai dasar untuk memperkirakan kecerdasan selanjutnya yang berpikiran kodinamik, mengadaptasi prosedur untuk penilaian produktif personalitas. Karen McFer adalah pelopor di bidang baru ini. Prosedurnya dikenal sebagai tes Draw a Person. Tes ini menikmati popularitas awal dan masih banyak digunakan sebagai klinis alat penilaian. Misalnya, menggambar seorang pria dengan mata besar dan bulu mata dianggap menunjukkan laki-laki yang cenderung homoseksual. Yang berikut yaitu tes rumah pohon orang atau HTP. HTP adalah yang buruk. Yang berikut tes gambar mikan revisi. Untuk anak yang lebih besar, usia 8-14 tahun, MPTR terdiri dari 15 gambar dan kartu kosong. Tangkapan diberi skor untuk indeks ketegangan, misalnya penggambaran kecukupan pribadi, arah kekuatan atau apakah tokoh sentral bertindak atau ditindaklanjuti, dan vertenses misalnya masa lalu, sekarang, dan masa depan. Ketiga skor ini dapat digabungkan untuk menghasilkan indeks ketidaksesuaian.
Keandalan dan norma memadai meskipun bukti validitasnya tidak memuaskan. Utama masalah dengan tes ini adalah bahwa kartu-kartu itu menggambarkan hubungan antar pribadi yang sangat jelas sehingga hanya sedikit yang tersisa untuk anak itu berimajinasi. Yang berikut tes apresiasi senior atau SAT. Meskipun 16 situasi yang digambarkan pada kartu SAT mencangkup beberapa keadaan positif, sebagian besar dari gambar dirancang untuk mencerminkan tema ketidakberdayaan, pengabaian, kecacatan, masalah keluarga, kesepian, ketergantungan, dan harga diri rendah. Kritikus mengeluh bahwa SAT stereotip orang tua dan oleh karena itu menghambat respon aktif. Yang berikut yaitu tes ekspresi, tes draw a person. Seperti yang akan diingat pembaca dari bab sebelumnya, menggunakan tugas draw a man sebagai dasar untuk memperkirakan kecerdasan selanjutnya yang berpikiran kodinamik mengadaptasi prosedur untuk penilaian produktif personalitas. Karen McFer adalah pelopor di bidang baru ini. Prosedurnya dikenal sebagai tes draw person. Tes ini menikmati popularitas awal dan masih banyak digunakan sebagai klinis alat penilaian. Misalnya, menggambar seorang pria dengan mata besar dan bulu mata dianggap menunjukkan laki-laki yang cenderung homoseksual. Yang berikut yaitu tes rumah pohon orang atau HTP. HTP adalah